Makasih loh buat adik-adik yang udah kumpulin aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Baik ya. Tuhan Yesus luar biasa. Adik-adik sudah bangun pagi? Sudah mandi pagi belum? Oh, Kak Vina yakin banyak yang sudah ya. Sudah sarapan pagi belum? Oh, ada yang bilang sudah, ada yang belum Kak, nggak sempet tadi. Karena hari Minggu biasanya bangunnya itu agak telat Kak. Ya, tapi walaupun telat, Kak Vina tetap bersuka cita kalau adik-adik punya semangat ya. Sama seperti minggu lalu. Adik-adik masih ingat enggak? Minggu lalu itu Kak Obi dan Kak Osya cerita tentang apa? Sembari mengingatnya, yuk kita bernyanyi yang diajarkan oleh Kak Obi. Tapi lagu ini udah lagu biasa kok ya, Kids Zaman Now. Kak Vina undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Pose. Zaman sekarang hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik. Gimana adik-adik lagu Kids Zaman Now-nya? Sudah hafal kan ya? Nah, bukan hanya adik-adik yang belajar, Kak Vina juga belajar kok. Jadi video adik-adik juga berguna, bukan hanya kemarin ya, karena mendapatkan sesuatu khususnya untuk anak-anak yang kecil, tetapi juga untuk kedepannya, bahwa memuji Tuhan harus senantiasa. Bahkan belajar memuji Tuhan juga harus senantiasa. Nah, kemarin Kak Obi dan juga Kak Osya bercerita tentang berbagi, yaitu cerita tentang Alkitabnya sih dari 2 raja-raja ya, tentang 4 orang yang menderita penyakit kusta. Ya, apa yang mereka lakukan pada saat mereka kelaparan? Mereka tidak tinggal diam. Mereka pergi, bahkan pergi ke tempat musuh mereka, ke tempat musuh bangsa Israel. Gitu loh. Apa yang terjadi nanti adalah kehendak Tuhan, dan ternyata Tuhan bukan hanya memberkati tapi mengurapi dengan memberikan kelimpahan kepada mereka. Nah, pada saat mereka memperoleh kelimpahan dalam bentuk makanan dan juga barang-barang berharga, mereka juga tidak tinggal diam. Mereka memberitakan itu atau memberitahukannya kepada bangsa Israel, kepada saudaranya, supaya sama-sama tidak kelaparan. Nah, dalam artian kalau kita punya kelebihan, kita mau berbagi, gitu loh. Itu. Nah, sudah dilakukan belum adik-adik? Ya, nggak usah berbagi dalam bentuk besar lah, berbagi ke adik, ke kakak, bahkan mungkin ke papa yang baru pulang kerja, gitu kan. Jadi dengan orang-orang serumah pun kita bisa melakukan firman Tuhan, karena berbagi itu hebat ya. Nah, sekarang menyambung tadi kita mereview ya, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik sudah siapkan? Alkitabnya juga sudah di samping adik-adik kan? Oke, sip. Terima kasih adik-adik. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan bernyanyi lagi lagu Mari kita bergembira, mari. Oh ya, Kak Vina batalkan, tetap berdiri ya. Yuk, berdiri lagi.
Kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah mengingat-ingat kembali firman Tuhan yang disampaikan minggu kemarin. Sekarang waktunya kita beribadah. Mari adik-adik kita berdoa, tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, pagi hari ini Engkau memberikan kami kesukaan, Engkau memberikan kami semangat, Engkau memberikan kami kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kami bisa bangun kembali, bisa beraktivitas kembali, bahkan bisa beribadah kepadamu. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah mata, hati, telinga kami hanya tertuju kepadamu, sehingga ibadah kami boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Kak Vina sekarang meminta adik-adik untuk berdiri. Kita akan sedikit bersenam ya. Kan udah lama ya kita tidak bergerak, kita hanya di rumah, tapi kan bukan berarti juga kita diam saja ya. Karena berolahraga itu penting gitu loh. Bukan hanya untuk melatih kebugaran tubuh kita, tapi otak kita juga nih. Sama kayak Kak Vina. Kalau Kak Vina nggak bergerak, Kak Vina nggak bernyanyi, sering lupa. Kayak tadi kan gerakannya kadang-kadang Kak Vina agak sedikit-sedikit salah ya. Tapi is okay ya. Nah, sekarang kita akan menyanyi. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang. Tahu kan adik-adik ya? Suaranya harus keras, walaupun di rumah saja ya. Enak ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Leher ya. Ke depan, leherku ke belakang, leherku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Adik-adik, minggu ini seperti minggu kemarin pun kita masih bersuka cita, dalam artian ada teman-teman kita dan juga kakak layan yang berulang tahun ya. Walaupun mungkin merayakannya hanya di rumah saja, mungkin hanya dengan mama papa saja, is okay, karena berkat Tuhan senantiasa ada. Kak Vina mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik kita yang minggu ini berulang tahun, yaitu Gia Kristen pada tanggal 26 April. Lalu ada Stephen Jonathan juga pada tanggal 26 April. Lalu ada adik Haventaf Pitoy 27 April. Selamat ulang tahun kepada Gia, selamat ulang tahun kepada Stephen, selamat ulang tahun kepada Haventaf. Lalu ke adik kita Jonathan Marks tanggal 27 April juga. Lalu ke adik Kevin Nathan 28 April. Lalu adik Mikaela Alessa 28 April. Selamat ulang tahun kepada Jonathan, Calvin, Mikaela. Lalu ada adik Marciano Arnesta pada tanggal 30 April. Lalu adik Kurt Radian 2 Mei, berarti hari ini. Lalu ada adik Gio Adrian juga 2 Mei, berarti hari ini. Dan adik Deolantu 2 Mei. Dan adik Stefania Annabel sebelumnya, yaitu pada tanggal 27 April ya. Jadi selamat ulang tahun kepada Gia, kepada Stephen, kepada HM Taf, kepada adik Jonathan, kepada adik Calvin, kepada adik Stefania, kepada adik Mikaela, kepada adik Marciano, kepada adik Kurt, kepada adik Gio, kepada adik Deolantu. Dan kepada kakak layan yaitu Kak Daniel, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai kado ulang tahun kepada teman-teman kita dan kepada kakak layan kita, kita akan bernyanyi bersama ya.
umur panjang ada di tangan kanannya. Suaranya keras ya, karena ini kado ulang tahun untuk teman-teman. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Baik adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, baik dari Kak Iren maupun Kak Nita. Ya, siap ya? Alkitabnya sudah ada di kanan dan kiri adik-adik ya. Ya, jadi pas misalnya Kakak Nita atau Kak Iren suruh membuka Alkitab dari mana, kalian sudah siap. Sebelumnya kita akan bernyanyi. Kak Vina mengajak adik-adik bangkit berdiri lagi. Hari ini kita berolahraga supaya sehat. Kita akan bernyanyi, jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami semua anak-anak-Mu. Hingga pada saat ini kami boleh bersama-sama untuk berkumpul secara virtual untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, sertailah kami sepanjang kami mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hati yang mau mendengarkan agar firman yang nanti ditaburkan boleh tumbuh dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita membaca firman Tuhan. Yuk sama-sama kita buka dari Hosea pasal yang pertama ayat 1 sampai 9. Hosea pasal pertama ayat 1 sampai 9. Kita baca ya. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea,
Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Nah adik-adik, sebelum Kak Iren bercerita tentang firman Tuhan ini, Kak Iren mau tanya dulu sama adik-adik. Adik-adik semuanya punya sahabat? Punya ya. Kak Iren juga punya sahabat, ada yang punya sahabatnya 1, ada yang punya sahabatnya 2, ada yang punya banyak. Pokoknya punya deh sahabat. Nah, kalau punya sahabat, apa yang biasa adik-adik lakukan dengan sahabat adik-adik? Mungkin kalau di zaman pandemi ini adik-adik video call atau sharing cerita-cerita di Instagram atau chat WA. Pokoknya berbagi sesuatu ya dengan teman adik-adik. Nah sekarang pertanyaan Kak Iren buat adik-adik. Kalau tadinya adik-adik kan punya temen tuh deket banget. Terus tiba-tiba teman adik-adik udah gak mau lagi main sama adik-adik. Pokoknya udah gak mau lagi deh chat, udah gak mau lagi deh video call. Nah gimana perasaan adik-adik? Nah adik-adik pasti sedih, kecewa, bertanya-tanya ya. Wah ada apa sih nih sampai si teman aku itu udah gak mau lagi chat sama aku, udah gak mau lagi video call aku. Nah adik-adik dalam firman Tuhan kali ini menceritakan Tuhan Allah yang lagi sedih adik-adik. Kenapa sedih? Karena umat yang ia jaga, umat yang ia pelihara, umat yang ia cukupkan kehidupannya, umat yang ia berkati kehidupannya, ternyata tidak lagi menyembah kepadanya, tapi malah memilih menyembah Allah lain. Mereka tidak lagi setia kepada Tuhan. Adik-adik tahu gak ini umat apa? Bangsa apa? Nah ini adalah cerita dari bangsa Israel. Jadi adik-adik dalam cerita saat ini Tuhan sedang sedih karena bangsa yang ia kasihi, bangsa yang ia pelihara tidak lagi setia kepadanya tapi malah mencari Allah-Allah yang lain. Mereka tidak setia beribadah, mereka tidak setia mendengarkan suara Tuhan. Akhirnya adik-adik Tuhan memutuskan untuk mengutus Nabi Hosea. Nah, Nabi Hosea diutus untuk Tuhan untuk memberikan teguran kepada bangsa Israel. Tapi adik-adik kali ini ada yang berbeda. Karena tidak cukup dengan kata-kata saja, tapi untuk mengajak kembali bangsa Israel ke kehidupan yang benar, Tuhan menggunakan kehidupan Nabi Hosea untuk menjadi contoh bagi bangsa Israel. Nah adik-adik, bagaimana cara Tuhan menegur bangsa Israel melalui Nabi Hosea? Nah, Tuhan memerintahkan Hosea untuk menikahi seorang perempuan bernama Gomer. Dan mereka memiliki 3 orang anak. 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Nah, anak yang pertama, kalau tadi adik-adik perhatiin disebutin namanya. Anak yang pertama adalah Yisrael. Nah, Yisrael itu artinya Allah menabur atau Allah menyebar. Lalu anak yang kedua namanya Lo-ruhama. Itu artinya tidak ada belas kasihan. Lalu anak yang ketiga adalah Lo-ami. Artinya bukan umatku. Wah, kalau didengar-dengar arti namanya, kenapa artinya nggak baik ya? Padahal biasanya kalau nama dibuat sebaik mungkin karena nama adalah doa. Biasanya dibuatnya bagus. Tapi kenapa nama anak-anak Hosea kok artinya tidak baik ya adik-adik? Ini yang seperti Kak Iren bilang tadi bahwa kehidupan Nabi Hosea dipakai oleh Tuhan Allah untuk menegur bangsa Israel. Salah satunya adalah lewat nama-nama anak Nabi Hosea ini. Nah, nama-nama anak Nabi Hosea yang tadi kita rasa tidak baik itu dipakai oleh Tuhan sebagai peringatan untuk bangsa Israel bahwa
kalau ada umat yang berpaling dari Tuhan dan tidak setia kepada Tuhan, mereka akan mendapatkan 3 akibat. Apa aja akibatnya? Yang pertama, mereka akan diserahkan oleh Tuhan. Apa tuh diserahkan? Dipecah belahkan oleh Tuhan. Nah, sama seperti arti dari nama anak Hosea yang pertama, yaitu Yisrael. Lalu yang kedua, mereka tidak akan mendapatkan belas kasihan. Nah, ini sama seperti arti dari nama anak kedua, Nabi Hosea. Yang ketiga, mereka tidak akan diakui oleh Tuhan. Ini sama seperti arti nama anak ketiga Nabi Hosea. Jadi, nama anak-anak Nabi Hosea yang tadi kita rasa tidak baik itu dipakai oleh Tuhan untuk menegur bangsa Israel. Nih, kalau kalian tidak setia, 3 hal ini akan jadi akibat untuk kalian. Nah, adik-adik bayangin ya, betapa hancurnya hati Tuhan, betapa sedihnya hati Tuhan, bangsa yang ia kasihi, bangsa yang ia pelihara, bangsa yang ia jaga, bukannya kembali untuk bersujud menyembah kepadanya, tetapi mencari Allah-Allah yang lain. Padahal adik-adik, Tuhan Allah sudah setia loh sama bangsa Israel. Dia selalu menjaga, dia melindungi, mencukupkan kebutuhan bangsa Israel. Tapi dasar ya, memang mereka rasa gak cukup, cari Allah-Allah yang lain. Nah adik-adik, sekarang dari kisah ini, dari kisah Nabi Hosea, kisah kesedihan Tuhan Allah terhadap perbuatan bangsa Israel, apa yang bisa jadi pelajaran untuk adik-adik semua? Nah adik-adik, hari ini tepatnya tanggal 2 Mei. Nah 2 Mei itu kita sebenarnya merayakan, ada yang tahu nggak ya? Hari Pendidikan Nasional. Nah dalam mengingat rayakan Hari Pendidikan Nasional ini, lewat cerita mengenai Nabi Hosea dan bangsa Israel ini, adik-adik diajak untuk mendengar didikan Tuhan Allah. Maksudnya apa mendengar didikan Tuhan Allah? Nah, kita sudah belajar dari bangsa Israel, kalau mereka tidak setia, terus kita harus tidak setia juga. Bukan seperti itu. Nah, kita malah harus jadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Nah, kita menyatakan komitmen bahwa kita mau jadi anak yang setia. Namanya kalau setia berarti kita menjadikan Tuhan sebagai pusat atau sumber dalam kehidupan ini. Jadi misalnya nih adik-adik udah tahu kalau hari Minggu pagi itu waktunya nonton YouTube Pelkat PA untuk ibadah sekolah minggu. Tapi pas lagi buka YouTube, lagi nge-scroll-scroll, wah ada yang lebih menarik nih. Kayaknya ada YouTuber gaming yang bagus, ada konten apalah pokoknya lebih bagus. Jadi yang dipencet bukan YouTube-nya Pelkat PA tapi mencet yang lain. Nah, apakah itu bentuk kesetiaan adik-adik? Tentu saja bukan kan adik-adik. Nah, kayak kata Kak Iren tadi, ketika kita memutuskan untuk setia kepada Tuhan, Tuhanlah sumber utama dalam kehidupan ini. Udah tahu waktunya sekolah minggu, berarti waktunya juga kita nonton YouTube Pelkat PA, kita sekolah minggu, memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama dengan teman. Bukannya kita tergoda oleh hal-hal duniawi lainnya. Nah, mari kita tunjukkan salah satu kesetiaan kita dengan bertekad untuk rajin sekolah minggu. Kak Iren sekolah minggunya online sih, nggak bisa lihat langsung. Nah, walaupun seperti itu, ini tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ya mau apapun bentuknya, tapi ingat komitmen kita. Kita mau jadi anak yang setia, nggak seperti bangsa Israel. Padahal Tuhan sudah setia, mereka nggak setia. Kita mau beda dari bangsa Israel. Tuhan sudah setia dengan kita dalam kehidupan kita, kita juga mau setia kepada Tuhan. Nah, lalu yang kedua, selain setia beribadah, setialah dalam berdoa. Nah, kalau kita berdoa, berarti kan kita semakin mengenal Tuhan. Kita bisa menceritakan keluh kesah kita, suka duka kita dengan Tuhan. Kita semakin mengenal Tuhan dan lewat sana ditunjukkan juga kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi adik-adik jangan lupa juga untuk setia dalam berdoa, baik dalam suka maupun dalam duka kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, setia membaca firman Tuhan. Kenapa sih Kak Iren mesti setia membaca firman Tuhan?
Saat adik-adik mau setia, saat adik-adik memilih Tuhan dalam kehidupan adik-adik, bagaimana caranya adik-adik bisa memilih Tuhan kalau adik-adik nggak kenal Tuhan? Salah satu cara adik-adik untuk mengenal Tuhan adalah dengan membaca firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik lewat membaca firman Tuhan, adik-adik bisa tahu sebenarnya mau Tuhan dalam kehidupan adik-adik apa sih? Apa yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan adik-adik, apa yang Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan adik-adik. Nah, itu dibutuhkan rajin membaca firman Tuhan. Dengan rajin kita akan mengenal Tuhan dan menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Adik-adik, lewat firman Tuhan ini Kak Iren mau ajak adik-adik, yuk sekarang kita sama-sama bertekad untuk menjadi anak yang setia. Belajar dari bangsa Israel yang tidak setia, ia mengecewakan hati Tuhan. Kita tidak mau melakukan hal itu, tapi kita mau bertekad untuk menjadi anak yang setia. Karena Tuhan Allah sudah setia kepada adik-adik, Tuhan Allah sudah menjaga adik-adik sampai saat ini, memberikan kehidupan kepada adik-adik sampai saat ini. Sekarang giliran adik-adik, giliran Kak Iren untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tadi dengan apa caranya? Ingat, yang pertama, dengan rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa supaya kita semakin kenal dan dekat dengan Tuhan dan menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, sekarang Kak Iren mau kasih tugas buat adik-adik. Ada ayat hafalan ya buat adik-adik dari Ulangan 7 ayat 9. Ulangan 7 ayat 9 yang berbunyi, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Nah, Ulangan 7 ayat 9 ini jadi ayat hafalan ya buat adik-adik. Tugasnya adik-adik rekam sambil menghafalkan ayat hafalan ini. Nanti videonya adik-adik boleh kirim ke Kak Ayu. Nah, ini nanti nomornya adik-adik bisa lihat di sini ya. Jangan lupa ditunggu ya adik-adik aktivitasnya. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita satukan hati bersama-sama, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini kami boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan mengenai bangsa Israel dan Nabi Hosea. Ya Tuhan, lewat firman ini ajarlah kami untuk menjadi anak yang mau setia selalu kepada Tuhan dimanapun kami berada. Kiranya kami boleh selalu setia kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan, menjadi lilin yang selalu menyala dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, gimana firman Tuhan hari ini? Menarik kan adik-adik ya? Adik-adik dikenalkan dengan satu tokoh Alkitab yang bernama Hosea. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, nanti bisa minta mama papa baca dong dari Hosea 2 ayat 1 sampai 9. Walaupun ceritanya sebenarnya hanya kiasan adik-adik ya. Jadi Hosea itu melakukan apa yang difirmankan Tuhan, melambangkan saat itu bahwa bangsa Israel tidak setia. Nah, ketidaksetiaan bangsa Israel ini diungkapkan, dikiaskan gitu ya adik-adik dengan 3 nama dari Nabi Hosea. Siapa yang masih ingat 3 nama anaknya Hosea? Yisrael, Lo-Ruhamah, dan Lo-Amin. Nah, kebetulan sih ya arti nama ini agak-agak negatif ya adik-adik. Tetapi adik-adik yang mungkin bernama Yisrael, jangan berkecil hati. Karena nama Yisrael juga punya arti sebagai lembah Yisrael. Nanti ada cerita tentang di Daud mengenai lembah Yisrael. Cerita tentang apa sih Kak Vina? Nantilah suatu saat mungkin akan dibahas, jadi sabar saja. Kalau saat ini adik-adik cukup mengetahui tentang Hosea, bahwa Tuhan
tidak suka dengan bangsanya yang melawan atau tidak melakukan firman-Nya, ya. Pada saat bangsa Israel melawan, memberontak, tidak melakukan firman-Nya, bahkan beralih kepada Allah-Allah lain yang tidak punya arti, maka Tuhan bukan hanya bisa sedih adik-adik, tetapi Tuhan juga bisa murka. Kalau sampai Tuhan murka, takut ya adik-adik ya. Wong napas hidup kita ini aja punya Dia, ya. Jadi kalau Tuhan kita murka, aduh, kata Kak Vina sih amit. Karena itu sebaiknya kita tetap sebagai anak-anak Tuhan ya, tetap takut akan firman Tuhan, tetap taat dan tetap melakukan kebaikan, ya. Bisa ya adik-adik ya? Oke, bisa. Oke. Baik, sebagai respon kita terhadap firman Tuhan, marilah kita bernyanyi anak-anak puji nama Tuhan. Bagi adik-adik yang punya kidung ceria, boleh membukanya. Kidung ceria nomor 23. Pertama puji, kedua taat. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh teman-teman kalian. Jadi marilah kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa untuk Mama dan Papa. Berkati Mama yang sudah menjagaku setiap hari, dan berkati Papa yang mencari nafkah. Berkati Papa dalam perjalanan pulang dan perginya. Tuhan, kiranya Engkau melindungi mereka, jauhkan mereka dari hal-hal yang jahat. Tuhan, bungkus mereka dengan tangan-Mu, karena tangan-Mu yang selalu melindungi mereka. Tuhan, berkati juga orang-orang yang sakit, kiranya Engkau menyembuhkan mereka dan mereka dapat bertemu kembali dengan keluarga-keluarga mereka. Dan berkati dokter-dokter yang mengurus mereka, agar dokter-dokter sehat selalu dan dikuatkan selalu oleh-Mu. Dampingi mereka Tuhan yang mengurus pasien, berkati obat-obatan mereka minum supaya obat-obatan itu dapat menyembuhkan mereka. Tuhan, semoga virus corona yang melanda dunia ini dapat berlalu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin negara kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, beserta dengan para menterinya. Berkati mereka yang bertugas di pemerintahan pusat maupun di daerah-daerah. Tuhan Yesus, kami mohon berikanlah mereka hikmat supaya dapat memimpin bangsa dan negara dengan menghadapi setiap persoalan yang ada, dan berikanlah hati yang mau melayani dengan sikap takut akan Tuhan, sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajari kami untuk berdoa. Bersama Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan apa yang sudah Tuhan berikan, kita berikan lagi untuk kemuliaan atau pekerjaan Tuhan saja. Adik-adik, persembahan ini bisa dilakukan melalui transfer ataupun QR yang ada di sebelah Kak Vina ini. Jadi adik-adik bisa minta bantuan mama dan papa adik-adik untuk melakukan persembahan ini. Kita akan menutup ibadah kita hari ini, walaupun ibadah itu kita langsungkan setiap saat ya adik-adik, karena kita perlu Tuhan juga setiap saat. Nah, untuk ibadah minggu ini kita akan tutup ibadah kita dengan bersama-sama. Sebelumnya Kak Vina undang semuanya bangkit berdiri ya. Kita akan bernyanyi sama-sama dari lagu Kidung Ceria 359. Sudah waktunya hendak kita pulang. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta siang dan malam dalam kasih mesra. Adik-adik, kita telah tiba pada akhir ibadah. Sekarang kita mau bersama-sama menerima berkat Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami masih boleh bersama-sama walaupun secara online mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, kiranya lewat puji-pujian kami tadi boleh berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya juga firman yang tadi kami dengar boleh tumbuh dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan sekarang Tuhan, kami akan kembali lagi ke dalam aktivitas kami sehari-hari. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau selalu sertai kami dalam aktivitas kami. Dan sekarang adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari adik-adik dengan wajahnya dan memberi adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada adik-adik dan memberi adik-adik damai sejahtera. Pada akhir ini kita akan janji iman ya, adik-adik tetap berdiri. Jadi sepanjang hari ini hanya 1 jam kan ya adik-adik, kuatkan berdiri sehat ya. Karena kesehatan kita yang diberikan Tuhan juga untuk kemuliaan kita. Dengan membuktikan diri bahwa kita bisa beribadah dengan baik ya. Janji sekolah minggu ya, sama-sama kita ucapkan 1, 2, mulai. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Kak Vina. Kak Vina sekali-kali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Semangat dan sehat.